Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Budi. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang pengawasan. Apa dari pengawasan dalam bahasa Inggris yang disebut dengan controlling atau pengendalian. Istilah ini memiliki makna yang lebih luas dibanding dengan pengertian pengawasan. Banyak yang mengatakan bahwa pengawasan sama dengan pengendalian. Oleh karena itu, pengawasan selalu dimasukkan pada fungsi manajemen bersamaan pengendalian. Pengawasan dan manajemen suatu organisasi perusahaan memiliki peranan penting, baik pengawasan internal maupun eksternal. Melalui aktivitas pengawasan diharapkan pada segera diketahui apabila terjadi penyimpangan dalam berjalannya manajemen organisasi yang tidak sesuai dan perencanaan yang ditentukan. Secara umum pengertian pengawasan adalah untuk menjamin segala kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Lebih lengkapnya, definisi pengawasan adalah usaha yang disusun secara sistematis yang menentukan acuan kerja pada proses perencanaan sistem feedback informasi, mengkomparasi hasil kerja dengan acuan kerja, menganalisis terjadinya penyimpangan, dan segera pengendalian langkah perbaikan dan dibutuhkan keterjaminan penggunaan sumber daya organisasi atau perusahaan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Fungsi pengawasan dalam manajemen pada dasarnya adalah untuk menilai, menganalisis, dan memberi rekomendasi serta menyampaikan mengenai laporan yang berkaitan dengan bidang pekerjaan dalam sebuah departemen atau organisasi atau perusahaan yang sudah diteliti. Aktivitas ini juga termasuk ke dalam fungsi kepemimpinan dalam organisasi. Pengawasan menilai apakah setiap elemen atau unit dalam organisasi menjalankan kebijakan dan aturan yang sesuai dengan tugas masing-masing. Untuk menilai surat ataupun laporan apakah telah dideskripsikan aktivitas yang aktual dengan tepat dan teliti. Oke, lanjut materi tujuan pengawasan. Aktivitas pengawasan memiliki berbagai macam tujuan dalam manajemen organisasi. Di antaranya yaitu menjamin keberjalanan pekerjaan sesuai dengan perencanaan, kebijakan, dan prosedur yang ditetapkan. Melakukan koordinasi antar aktivitas yang dilaksanakan. Menghindari terjadinya penyalahgunaan dan pemborosan anggaran. Melakukan penjaminan akan terwujudnya kepuasan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Membangun kepercayaan konsumen atau publik pada kepemimpinan organisasi atau perusahaan atau pemerintahan. Lanjut materi. Jenis-jenis pengawasan. Pengawasan dibagi menjadi dua, yaitu pengawasan internal dan eksternal. Pengertian pengawasan internal yaitu kegiatan pengawasan yang dijalankan oleh badan pengawasan yang ada di dalam organisasi yang bersangkutan. Kemudian, pengawasan eksternal ialah pengawasan yang dilaksanakan oleh unit pengawasan yang berada di lingkungan luar organisasi yang diawasi. Berdasarkan dua tipe tersebut, terdapat jenis-jenis pengawasan yang perlu diketahui sebagai berikut. Preventif dan represif. Pengawasan preventif dilaksanakan sebelum suatu aktivitas maupun program dijalankan. Pengawasan ini memiliki tujuan agar mencegah penyimpangan dalam suatu kegiatan. Sebagai contohnya, pengawasan dalam perusahaan pada bidang keuangan terkait penyusunan usulan anggaran, laporan keuangan, neraca, dan laporan laba rugi. Pengawasan ini dilaksanakan sebagai usaha menghindari adanya penyelewengan anggaran dalam keberjalanan program yang akan merugikan perusahaan. Aktif dan pasif. Pengawasan aktif disebut juga pengawasan yang dekat. Pengawasan ini dijalankan langsung di lokasi kegiatan yang akan diawasi. Sedangkan pengawasan pasif dilakukan dari jarak jauh seperti pengawasan dengan penelitian dan pengujian pada surat ataupun laporan hasil kegiatan yang disertai bukti-bukti terkait dengan pelaksanaan kegiatan.
Sekian dari kami kelompok 6. Saya atas nama Muhammad Aludin Yudi. Saya Siti Fatimah Zahro. Saya Muhammad Mustafa Al-Ansori. Saya Muhammad Ali Irsyada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.